sahabat Nusa Channel dimanapun Anda berada. Kali ini saya sudah di rumahnya Mbak Ferry di Desa Babagan, Kecamatan Lasem, Kabupaten Rembang. Kali ini saya akan mewawancarai tentang batik Lasem yang khas dan sudah sampai ke mancanegara, yang telah sukses membuka mini showroom di dekat rumahnya. Langsung saja kita simak videonya. Ya, selamat siang Mbak. Siang, kami dari Nusa Channel ingin bincang-bincang sedikit tentang batik Lasem ya, yang sangat terkenal. Dengan Mbak siapa Mbak namanya? Nama saya biasa dipanggil Ferry. Kalau nama lengkapnya Ratna Puji Feryanti. Terus Mbak Ferry kira-kira mau mulai usaha batik ini sejak kapan Mbak? Saya memulai usaha tahun 2015. Awalnya saya belajar membatik ikut salah satu pengrajin batik di Lasem tahun 2011. Tahun 2010 akhir. Saya hanya ikut bekerja dengan beliau, hanya berjalan kurang lebih 6 bulan. Setelah itu vakum karena mungkin belum mendarah daging, itu ya, seninya belum mendarah daging, karena jenuh mungkin, jadi terputus. Saya tertarik kembali pada tahun 2014. Saya mulai belajar mencanting, belajar membuat pola. Kemudian saya titipkan warna di salah satu pengrajin, dan hasilnya saya pakai sendiri, saya jahitkan jadi baju suami dan baju anak. Dan saya tidak pernah putus asa, terus belajar sampai puluhan lembar mungkin, tapi tidak semuanya saya jadikan baju untuk pribadi. Saya mencoba menjual dengan tidak mengambil keuntungan dari hasil belajar saya. Jadi tujuan saya jual itu supaya uang penjualan bisa saya buat untuk beli kain lagi, untuk kos nitip warna, dan untuk beli malam. Jadi tenaga tidak saya hitung, karena saya menganggapnya itu baru belajar. Alhamdulillah bisa diterima masyarakat karena sudah layak jual. Dan begitu ada orang yang berani ini sudah layak jual, mulai itu saya menghargai jerih payah saya. Jadi saya menjual batik itu dengan harga sesuai yang pengrajin yang lain jual. Nah, itu bertahun 2015 sampai sekarang. Nah, dan pertama itu tahun 2015 semua saya kerjakan sendiri, mulai dari mencanting, menggambar. Tapi untuk pewarnaan saya masih nitip ke salah satu pengrajin karena memang belum bisa. Kemudian saya ketemu dengan salah satu pengrajin batik mawar, itu saya diajari mewarnai. Nah, mulai itu saya bisa mewarna sendiri tahun 2017. Terus tadi sudah disampaikan tentang perjalanan dari awal mula sampai sekarang Mbak ya. Iya. Terus selanjutnya untuk produksi Mbak, untuk bahan-bahannya itu apa saja dan didapat dari mana? Untuk bahan saya ambil morinya itu dari Solo. Untuk malam saya ambil dari lokal sini saja, dari orang seditan situ Lasem, namanya siapa nggak tahu. Terus untuk pewarna juga beli di Lasem juga, ada toko warna di Lasem. 3.
setelah dari bahan dan produksi itu step by stepnya apa saja Mbak untuk pembuatan batik lasem mulai dari nol sampai dengan jadi? Ya, terutama kita membuat pola dulu, kita menggambar di kertas. Setelah itu kita jiplakkan di kain. Setelah itu kita canting sampai isen-isen, mopok, mewarna. Biasanya mopok lagi, warna lagi, atau mungkin kalau untuk proses yang seperti motif tiga negeri itu pertama itu dibuat kayak beledaan di warna merah, habis itu dilorot, dibatik lagi, di warna biru, dilorot lagi, dibatik lagi sampai menghasilkan warna kelihatan seperti 4 warna. Terus untuk jenis-jenis dari batik lasem itu apa saja Mbak motifnya? Kalau motif ada sekar jagat, ada latoan, ada gunung ringgit, ada salam tunggal, ada kawung. Biasanya kalau di lasem itu namanya kawung baganan. Terus ada tanahan. Banyak Mas, kalau mau bicara soal motif itu lasem memang banyak sekali motifnya. Ya. Terus selain motif, mulai dari produksi, terus ada motifnya, terus penjualannya Mbak. Penjualannya ini kira-kira dari mulai harga berapa sampai berapa Mbak? Batik lasem yang saya produksi mulai dari harga 120 sampai 2 juta, karena saya sasaran saya menengah ke bawah. Jadi saya membuat harga yang standar saja, jadi yang mudah dijangkau masyarakat. Selain dari harga, nantinya itu dipasarkan sudah sampai di mana saja? Kebetulan saya pernah kirim ke Hong Kong. Saya promosi hanya melakukan kebanyakan lewat online. Saya pakai Facebook, Instagram, dan WA. Untuk pemasaran offline saya hanya mengandalkan kalau ada event-event di kabupaten dan acara-acara, biasanya kalau ada rapat yang ada banyak tamu, kita bazar di sana. Untuk sehariannya ya kita cuma mengandalkan online, terutama Facebook dan Instagram. Nanti baru lanjut ke WA. Terus untuk seperti pengrajin seperti ini kan punya grup ya atau komunitas? Ada klasternya. Ada klasternya itu ada kopdar atau gimana Mbak? Kopdarnya sebelum pandemi ada 1 bulan sekali, tapi selama pandemi ini nggak ada sama sekali karena memang kan nggak boleh berkerumun. 3. Mbak, selama usaha batik tulis ya, adakah kendala, masalah, dan harapannya seperti apa untuk nantinya? Nah, kalau saya kendala itu di SDM. Saya itu belum punya kekurangan tenaga ya? Iya, saya itu SDM-nya tenaga lepas, jadi nggak punya tenaga tetap. Jadi kalau mau misalkan ada pesanan mau cepet-cepetan itu nggak bisa, karena tenaga lepas itu biasanya bukan milik kita sendiri, biasanya ngerjain pekerjaannya banyak pengrajin. Jadi ya itu kendalanya di sana, kalau mau cepet-cepetan nggak bisa. Jadi kendalanya di SDM. Terus harapannya untuk kedepannya gimana Mbak dengan usaha batik tulis seperti ini? Harapannya mungkin mau diperhatikan pemerintah atau gimana? Selama ini untuk batik alhamdulillah diperhatikan ya.
Setiap ada apa itu event, ada pameran, dulu selalu ada bergilir untuk pengrajin. Biasanya di sistem kayak pojokan arisan, siapa yang belum pernah ikut pameran di pojok nanti berangkat. Yang udah pernah. Itu seperti itu ya. Iya. Kalau untuk bantuan-bantuan enggak. Dulu katanya ada sih, saya belum pernah, nggak tahu. Ya, begitulah perjalanan kisah dari Mbak Ferry Bagan selama menjadi pengrajin batik, dimulai dari 0 sampai dengan jadi, dan sekarang sudah sampai punya mini showroom di dekat rumahnya. Dengan adanya klaster batik tulis, diharapkan nanti bisa untuk menjembatani fasilitas daripada pengrajin dan pengusaha batik itu sendiri. Dari Isa Ansori dan Iqbal Mahdi melaporkan.